الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Ayuh hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kenikmatan kepada kita, sehingga nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat ketakwaan yang Allah berikan kepada kita hari ini senantiasa membersamai kehidupan kita di muka bumi. Mudah-mudahan hadirnya kita, lahirnya kita di muka bumi seraya membawa ketakwaan-ketakwaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dinobatkan, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat bersama orang-orang takwa. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa hingga saat ini senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, mengcopy paste ajaran-ajarannya, sehingga amal ibadah yang kita lakukan tiada lain tiada bukan hanya mencontoh kepada apa yang telah dilakukan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir sebagai umat yang dikasihi dan dicintainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam konteks kehidupan, kita senantiasa mengkaji ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai landasan kehidupan kita. Dalam sebuah ayat dijelaskan, in tamassaktum bihima, jika kita ingin memegang teguh keduanya, lang tadilu abadan, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan ini? Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada hanya mewasiatkan 2 pusaka kepada umatnya, yakni pegang teguh oleh kalian Al-Quran, pegang teguh oleh kalian As-Sunnah. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dalam kehidupan kita pun sering kita mengkaji, bahkan setiap Jumat kita selalu diarahkan oleh para khatib untuk senantiasa memproteksi, menjaga, melindungi, memaintenance, merawat ketakwaan. Maka seorang khatib, ulama, kiai menyampaikan ketika Jumat, ittaqullah haqqa tuqatihi, bertakwalah kalian kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa. Setiap Jumat kita, khususnya sebagai kaum Adam, mendengar itu dan senantiasa terpatri di dalam hati kita. Maka masuk sholat Jumat kita akan dinasihati oleh nasihat-nasihat takwa. Dan nasihat takwa ini seharusnya harus kita pikirkan lebih jauh dan lebih dalam. Apa makna tersirat di dalam ketakwaan tersebut? Syekh Imam Al-Jalalaini ketika mentafsir surat Al-Baqarah ayat kedua, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran ini tidak ada ragu bagi orang-orang bertakwa, lil muttaqin. Imam Al-Jalalaini menyatakan, siapakah orang yang dinyatakan tidak ragu terhadap Al-Quran? Imam Al-Jalalaini menyebutkan, imtisalu awamiri wajtinabin nawahi li'itqanihi bidzalikan nar. Imam Jalalain menyebutkan
Dalam tafsirnya, orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Pertanyaannya, ikhwatu iman rahimakumullah, apakah kehidupan kita ini hanya menjalankan ketakwaan, hanya menjalankan aspek ketakwaan hanya pada segmen ubudiyah atau hablu minallah semata, ataukah ketakwaan ini harus tercermin dalam segmen hablu minannas ataupun segmen muamalah? Jelas jawabannya, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muttaqin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam secara keseluruhan. Maka implementasi takwa ini pun harus kita terapkan di dalam kehidupan bermuamalah. Kehidupan bermuamalah seperti apa? Kehidupan bersosial, kehidupan berumah tangga, kehidupan bekerja, kehidupan berdagang, bahkan kehidupan bernegara, kita pun harus mengimplementasikan arti takwa. Sehingga ketika kita mengimplementasikan arti takwa di dalam seluruh aspek kehidupan kita, senantiasa kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, takwa sesungguhnya. Dalam aspek kerja, ketakwaan bisa diimplementasikan contohnya pada 3 aspek. Aspek pertama adalah profesional. Apa yang disebut dengan profesional? Ikhwatu iman rahimakumullah, pada sebuah hadis yang disampaikan lewat riwayat Imam Al-Baihaqi ataupun hadis riwayat Al-Baihaqi, innallaha yuhibbu idza amali ahadukum amala ayun kinahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai daripada kamu apabila seseorang dari kalian melakukan pekerjaannya dengan itqan, dengan qanaah, dengan profesional, dengan sempurna. Mengapa ketakwaan ini bisa disandingkan dengan profesional? Orang bertakwa pasti profesional. Contohnya apa? Orang bertakwa, dia akan mengerjakan perintah tanpa harus disuruh. Dia mengerjakan perintah karena dia paham SOP. Dia mengerjakan sholat. Kapan bangun sholat subuh? Kapan harus mengerjakan sholat subuh? Maka ketika seorang yang bertakwa tahu, saya sholat subuh jam 4:30, atau harus bangun 4:30, atau harus bangun jam 4, maka tidak mungkin saya tidur jam 3. Maka dia akan prepare, akan melakukan persiapan sedini mungkin. Agar apa? Agar bisa sholat subuh tepat waktu. Agar apa? Agar bisa sholat witir, agar bisa sholat tahajud, agar bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia kerja sama seperti itu. Apa yang kita kerjakan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang profesional, yang telah dituntut kepada kita SOP, standar operasional perusahaan atau prosedur yang telah kita ketahui, kita kerjakan. Tidak mungkin ketika misalnya kita diperintahkan, dijadwalkan untuk kerja masuk jam 8, akhirnya kita leha-leha, sering masuk jam 9 dan lain sebagainya. Ataupun yang harus menjadi kewajiban kita undur-undur. Bahkan di dalam Islam disebutkan, wala as innal insana lafihus. Demi waktu Allah berjanji, Allah bersumpah demi waktu. Karena apa? Karena orang bertakwa seharusnya bisa profesional, bisa melihat terhadap waktu, bisa melihat terhadap kerjaannya. Dalam pandangan hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, amalan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, amalan yang dicintai oleh Rasul adalah amalan yang sedikit, yang kecil, tetapi konsisten. Ini menunjukkan arti bahwasanya
Orang profesional nggak perlu banyak apa yang dia kerjakan, tetapi konsisten dengan pekerjaannya. Sehingga orang bertakwa seharusnya bisa mengimplementasikan ketakwaannya di dalam aspek pekerjaan pada sektor profesional. Hal-hal yang lain disebutkan, ikhwatu iman rahimakumullah. Apakah seorang yang sholatnya pandai, saumnya rajin, sedekahnya rajin, apakah tanpa ilmu? Pastinya dengan ilmu. Dia ngaji, dia hadir ke majelis taklim, dia belajar, dia membaca. Pun begitu, ketika kita menjadi seorang profesional, kita senantiasa mengupgrade diri. Kita ikut pelatihan, kita ikut persertifikasi, kita ikut bagaimana meningkatkan pendidikan kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan profesional. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah. Ketakwaan ini bisa kita wujudkan dalam aspek keadilan. Orang yang bertakwa senantiasa adil. Bahkan dalam surat Al-Quran dijelaskan, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan, untuk menyuarakan keadilan, untuk mengerjakan keadilan. Qala Imam bil qisti, tegakkanlah keadilan. Orang bertakwa harus adil. Adil kepada diri sendiri. Mana pekerjaan kita, mana bukan pekerjaan kita. Mana pekerjaan orang lain, mana pekerjaan kita. Bagaimana harus adil ketika bermuamalah? Bagaimana berhubungan dengan sesama? Bagaimana berhubungan dengan bawahan? Bagaimana berhubungan dengan atasan? Bagaimana berhubungan dengan mitra? Harus adil. Tidak serta-merta karena kita seorang bos, karena kita seorang pimpinan, karena kita seorang atasan, akhirnya kita melakukan hal-hal yang menzolimi bawahan kita. Karena adil ini lawannya zolim. Orang yang adil tidak akan zolim. Orang yang bertakwa akan menerapkan aspek kehidupannya, aspek implementasinya dengan adil, tidak zolim. Keadilan yang dia kerjakan dalam ranah aspek pekerjaan senantiasa akan membawa kemajuan. Sehingga apa? Sehingga tidak lagi asal bunyi. Adil dengan tujuan-tujuan perusahaan, adil dengan visi-visi perusahaan, adil dengan konsep-konsep perusahaan. Dan senantiasa itu akan menjadi wajah-wajahnya seorang yang beriman. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah. Ketakwaan bisa kita implementasikan dalam aspek amanah. Orang bertakwa akan amanah. Orang bertakwa tidak hianat. Orang bertakwa tidak akan ingkar. Apakah orang bertakwa dia mengkhianati dirinya? Sama saja. Ketika dia mengkhianati dirinya, dia mengkhianati Allah. Dia mengkhianati Rabb-nya. Apa contohnya ikhwatu iman rahimakumullah? Orang bertakwa, dia akan tanggung jawab. Orang bertakwa, dia akan pegang penuh apa yang menjadi tanggung jawab dirinya. Orang bertakwa senantiasa mengerjakan sesuai dengan proporsinya. Sehingga ketakwaan ini ketika diimplementasikan dalam dunia kerja, Masya Allah tabarakallah, bisa kita lihat bagaimana aspek spiritual bisa meningkatkan etos kerja. Aspek spiritual bisa meningkatkan loyalitas. Aspek spiritual bisa meningkatkan totalitas. Karena seorang yang bertakwa ketika bekerja, dia melibatkan Tuhan di dalam hatinya. Ketika seorang yang bertakwa bekerja, dia tahu ada agama yang mengaturnya. Maka orang Islam beruntunglah karena selalu melibatkan Allah dalam setiap aspeknya. Bukankah di dalam doa kita selalu mengungkapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, amal-amalanku, kehidupanku, matiku, lillahi rabbil alamin. Lalu pertanyaannya, kenapa ketika kita di dunia kerja, di kantor, di masyarakat, Islam itu tidak dibawa-bawa, Islam itu tidak digunakan, Islam itu tidak dipraktekkan? Maka wajar, ikhwatu iman rahimakumullah, jumlah mayoritas penduduk muslim kita 83%, tetapi etos kerja seorang muslim belum bisa kita representasikan bahwasanya kita mayoritas. Kenapa? Karena kita tidak mau mengimplementasikan ketakwaan di dalam aspek kehidupan kerja kita. Mudah-mudahan dari penyampaian singkat ini Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita agar kita bisa mengimplementasikan ketakwaan kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, khutbah penutup, khatib ingin beramanat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, mulai sekarang cobalah kita pergunakan iman, Islam, dan ketakwaan kita di dalam kehidupan kita. Mulai dari aspek kerja ini, segmentasi kerja ini, mudah-mudahan kita dapat profesional dalam bekerja, kita dapat amanah dan tanggung jawab, kita dapat adil dalam setiap mengambil keputusan. Mudah-mudahan ketakwaan bukan hanya teori-teori retorikal, melainkan aplikasi-aplikasi yang bisa kita rasakan dampak kebermanfaatannya, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Marilah sama-sama kita tutup khutbah kita dengan doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.